Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat informasi terkait. Kelemah lembutan adalah akhlak mulia, ia berada di antara dua akhlak yang rendah dan jelek, yaitu kemarahan dan kebodohan. Bila seorang hamba menghadapi masalah hidupnya dengan kemarahan dan emosional, akan tertutuplah akal dan pikirannya yang akhirnya menimbulkan perkara-perkara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan jika hamba tersebut menyelesaikan masalahnya dengan kebodohan dirinya, niscaya ia akan dihinakan manusia. Akan tetapi, jika dihadapi dengan ilmu dan kelemah lembutan, ia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk-makhluknya. Seseorang yang memiliki akhlak lemah lembut, insya Allah, akan dapat menyelesaikan problema kehidupannya tanpa harus merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Bagaimanakah penjelasannya mengenai hal ini? Simak ulasannya, hanya ada di channel informasi terkait. Tonton informasi menarik ini hingga akhir agar mendapat ilmu bermanfaat. Bagi Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, sempatkan untuk berteman dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng, agar Anda tidak tertinggal setelah kami update video terbaru. Memiliki sifat lembut dan menahan amarah dalam kehidupan. Melatih diri untuk dapat memiliki akhlak mulia, ini dapat dimulai dengan menahan diri ketika marah, dan mempertimbangkan baik buruknya suatu perkara sebelum bertindak, karena setiap manusia tidak pernah terpisahkan dari problema hidup. Jika ia tidak membekali dirinya dengan akhlak ini, niscaya ia gagal untuk menyelesaikan masalah yang dipikulnya. Penyebab marah sangatlah beragam, di antara satu dan yang lainnya berbeda-beda. Ada kalanya karena sifat temperamental, ada kemarahan karena budaya sekitar, yang sulit diajak kompromi dalam meredam amarah, sehingga mudah sekali tersulut kemarahan bahkan mengekspresikan kejengkelan. Marah juga dapat disebabkan karena menganggap dirinya sebagai orang penting, harga diri yang melambung, gaya hidup narsisistik, perfeksionis serta neurotik. Mereka ini sangat tinggi dalam menjaga diri, memenuhi keinginan diri sehingga sangat sensitif. Menahan dan meredam amarah jika telah timbul dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai seseorang yang dapat menahan dan meredam amarahnya. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Quran Surat Ali Imran ayat 159. Kandungan ayat ini menjelaskan, "Maka dengan rahmat dari Allah kepadamu dan kepada para sahabatmu, wahai Nabi, Allah melimpahkan karunia-Nya padamu, sehingga kamu menjadi seorang yang lembut terhadap mereka. Seandainya kamu orang yang berperilaku buruk dan berhati keras, pastilah akan menjauh sahabat-sahabatmu dari sekelilingmu. Maka janganlah kamu hukum mereka atas tindakan yang muncul dari mereka pada perang Uhud, dan mintakanlah kepada Allah, wahai Nabi, supaya mengampuni mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam perkara-perkara yang kamu membutuhkan adanya musyawarah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad untuk menjalankan satu urusan dari urusan-urusan, setelah bermusyawarah, maka jalankanlah dengan bergantung kepada Allah semata. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Akhlak mulia ini terkadang diabaikan oleh manusia ketika amarah telah menguasai diri mereka, sehingga tindakannya pun berdampak negatif bagi dirinya ataupun orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sudah mengingatkan dari sifat marah yang tidak pada tempatnya, sebagaimana beliau bersabda kepada seorang sahabat yang meminta nasihat. Janganlah kamu marah, dan beliau mengulanginya berkali-kali dengan bersabda, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini, diambil faedahnya, bahwa marah adalah pintu kejelekan, yang penuh dengan kesalahan dan kejahatan, sehingga Rasulullah mewasiatkan kepada sahabatnya itu, agar tidak marah. Tidak berarti manusia dilarang marah secara mutlak, namun, marah yang dilarang adalah marah yang disebabkan oleh hawa nafsu, yang memancing pelakunya bersikap melampaui batas, dalam berbicara, mencela, mencerca, dan menyakiti saudaranya dengan kata-kata yang tidak terpuji, yang mana sikap ini menjauhkannya dari kelemah lembutan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Ayat ini menjelaskan, Allah bersumpah, dengan pena yang dengannya para malaikat dan manusia menulis, dan dengan apa yang mereka tulis, berupa kebaikan, manfaat dan ilmu-ilmu, kamu, wahai Rasul, bukan orang yang lemah akal dan bodoh, pendapat karena nikmat Allah berupa kenabian dan kerasulan. Sesungguhnya kamu atas beban berat yang kamu pikul selama menyampaikan risalah, akan mendapatkan pahala yang besar, yang tidak dikurangi dan tidak terputus, dan sesungguhnya kamu, wahai Rasul, benar-benar memiliki akhlak yang agung, yaitu akhlak-akhlak yang dikandung Al-Quran. Pelaksanaan terhadap Al-Quran merupakan ciri khusus Rasulullah. Beliau melaksanakan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah dikatakan seorang yang kuat itu dengan bergulat, akan tetapi orang yang kuat dalam menahan dirinya dari marah. Di dalam ayat-ayat Al-Quran telah menjelaskan dengan cara menyembuhkan penyakit marah yang tercela ada pada seorang hamba, yaitu 1. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membimbing dan menunjukkan hamba-hambanya ke jalan yang lurus, dan menghilangkan sifat-sifat jelek dan hina dari diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Isi kandungan ayat ini menegaskan, Tuhan kalian, wahai para hamba, telah berfirman, berdoalah hanya kepadaku semata, dan khususkanlah ibadah hanya bagiku. Niscaya aku menjawab untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, sehingga mereka menolak untuk mengakui keesaanku dalam ubudiyah dan uluhiyahku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. 2. Terus-menerus berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahlil, dan istighfar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa hati manusia akan tenang dan tenteram dengan mengingat Allah. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dalam kandungan ayat ini menjelaskan, dan Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang hatinya tentram dengan tauhidullah dan mengingatnya, sehingga menjadi tenang dengannya. Ingatlah dengan ketaatan kepada Allah dan mengingatnya, serta dengan pahala darinya, hati menjadi tenang dan damai. 3. Mengingat nash-nash, yang menganjurkan untuk menahan marah dan balasan, bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menahan amarahnya, sedangkan ia sanggup untuk melampiaskannya,
kelak di hari kiamat, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluknya, hingga menyuruhnya memilih salah satu dari bidadari surga, dan menikahkannya dengan hamba tersebut, sesuai dengan kemauannya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. 4. Merubah posisi ketika marah. Seperti jika ia marah dalam keadaan berdiri maka hendaklah ia duduk, dan jikalau ia sedang duduk, maka hendaklah ia berbaring, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian marah, sedangkan ia dalam posisi berdiri, maka hendaklah ia duduk. Kalau telah reda atau hilang marahnya, maka cukup dengan duduk saja, dan jika belum hendaklah ia berbaring. 5. Berlindung dari setan, dan menghindar dari sebab-sebab yang akan membangkitkan kemarahannya. Demikianlah jalan keluar untuk selamat dari marah yang tercela, dan betapa indahnya perilaku seorang muslim, jika dihiasi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang, karena tidaklah kelemah lembutan berada pada suatu perkara, melainkan akan membuatnya indah. Sebaliknya, bila kebengisan dan kemarahan ada pada suatu urusan, niscaya akan menjelekkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah kelemah lembutan itu berada pada sesuatu, kecuali akan membuatnya indah, dan tidaklah kelembutan itu dicabut kecuali akan menjadikannya jelek. Hadis riwayat Muslim. Sahabat seiman, rambu-rambu agama telah mengajarkan kita agar mengendalikan amarah dengan cara yang telah dituntunkan oleh wahyu dan tuntunan Rasulullah. Pengendalian marah merupakan suatu cara dalam melakukan serangkaian proses kolbu, yakni mengarahkan dan mengontrol nafsu yang merusak diri dan membuat kehancuran. Sifat emosional merupakan nafsu amarah yang mengarah kepada kejahatan, sedangkan nafsu lawamah merupakan nafsu yang menjadikan diri kita menyesal setelahnya, menimbulkan penyesalan diri. Sahabat, informasi terkait dari penyampaian di atas bahwa pentingnya untuk kita memiliki sifat lembut dan menahan amarah di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia dua kekuatan yang saling tarik-menarik, yakni fujur dan takwa. Fujur adalah kekuatan yang mengajak manusia untuk memuaskan keinginan nafsunya, sedangkan takwa adalah mengarahkan keinginan manusia ke arah positif, melalui pengendalian dan pengontrolan nafsu untuk mencapai tingkat ketakwaan. Sahabat, informasi terkait. Jangan lupa berbagi informasi menarik. Oleh karena itu dengan cara Anda berbagi manfaat, ialah sebagian dari kebaikan buat orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.